Pelajaran kita bersambung ya dari pelajaran-pelajaran sebelumnya karena kita sudah membahas hampir setengah dari kitab Keluaran, di mana Tuhan menginginkan umatnya atau bangsa Israel itu berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tuhan menginginkan bangsa Israel menjadi mercusuar, menjadi teladan, menjadi contoh. Ya, ada satu prinsip yang saya percaya, saya yakini berlaku atas standar etika, demikian juga hukum modern dan ajaran Kristen, yaitu kemanusiaan di atas legalitas. Artinya, ketika diperhadapkan dengan kehidupan ataupun nasib seseorang, hukum itu hilang kuasanya, hilang. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita dari pekan ke pekan, pelajaran ke pelajaran, di mana sepanjang triwulan ketiga tahun 2025 ini kita membahas mengenai Kitab Keluaran. Dan terima kasih untuk para pendeta dan teman-teman yang sudah hadir di studio, sudah mau menyempatkan waktu berdiskusi bersama, dan tentunya kami senang juga menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Heski membacakan. Baik, ada saudara atau Bapak Raymond Sakul. Terima kasih banyak tim Sekolah Sabat Hope Channel Indonesia. Haleluya. Kemudian Parulian Sihombing. Amin. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah menjelaskan pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Dan Washington Manalu. Terima kasih atas diskusi Sekolah Sabat. Membuat saya secara pribadi semakin terberkati oleh pelajaran yang sangat bermakna ini. Tuhan memberkati semua tim, puji Tuhan. Amin. Bang Glenn? Pertama dari Yance Likuwayang. Pelajaran Sekolah Sabat pekan ini bagi saya adalah pelajaran yang paling membuat saya takjub juga karena tentang Paskah yang sangat familiar bagi umat Kristen. Tapi ini sangat dalam. Terima kasih semuanya. Dan Pendeta Leroy membuat pandangan saya lebih dalam. Puji Tuhan. Lalu berikutnya datang dari Matir Gambidau. Shalom, terima kasih karena menghidangkan diskusi Sekolah Sabat yang begitu sederhana, jelas, dan memberkati. Tuhan memberkati. Lalu berikutnya datang dari Roslin Sungah. Amin, penjelasan pelajaran Sekolah Sabat bagaimana Tuhan yang kita sembah menjaga bangsa Israel dulu. Demikian juga Tuhan menjaga kita sekarang ini. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Pendeta Saud Purba. Ya, datang dari saudari kita Helmi Tangkilisan ya. Beliau sampaikan terima kasih pendeta atas jawabannya. Tuhan berkati dalam pelayanan. Ada juga dari saudari kita Sarah Malinggato. Terima kasih atas penjelasan firman yang begitu dimengerti sehingga memperkuat iman percaya kepada Tuhan. Tetap teguh berdiri dalam mempertahankan kebenaran. Yang terakhir ada dari saudara kita juga, Jared Yutui. Puji Tuhan, narasumber semua diberkati Tuhan. Saya merasa sangat diberkati belajar bersama dengan Hope Channel Indonesia dari Gereja SDA Kibulu, Bengkoka, Pitas, Sabah. Amin, puji Tuhan. Kami senang sekali untuk teman-teman yang setia mengikuti pelajaran Sekolah Sabat kita dan tentunya merasa terberkati dengan adanya program ini, baik untuk di dalam pembelajaran pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Pelajaran kita bersambung ya dari pelajaran-pelajaran sebelumnya karena kita sudah membahas hampir setengah dari kitab Keluaran, di mana Tuhan menginginkan
umatnya atau bangsa Israel itu berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tuhan menginginkan bangsa Israel menjadi mercusuar, menjadi teladan, menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Dan itu ditunjukkan Tuhan dengan memberikan dekalog yang pekan lalu kita sudah pelajari, 10 perintah, 10 firman, janji yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel dan hukum-hukum yang mengikutinya. Nah, kita akan melihat di dalam pelajaran kita kali ini tentang hukum-hukum apa, peraturan-peraturan apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Di dalam budaya manapun hukum mengungkapkan cita-cita, tujuan, maksud, dan karakter si pembuat hukum. Maka hukum Allah mencatatkan dirinya yaitu kebaikan, kasih, nilai-nilai, kebenaran, dan pengendaliannya terhadap kejahatan. Sebagaimana hukum itu kudus dan adil, demikian pula Allah. Pernahkah engkau merasa terjebak, tertindas oleh beban hidup, seolah berada dalam perbudakan yang tak berujung? Kitab Keluaran adalah kisah tentang Allah yang bertindak, Tuhan yang tidak diam melihat penderitaan, Allah yang dekat dengan umatnya yang tertindas. Dengan tangannya yang kuat dan penuh belas kasihan, Ia membebaskan mereka. Ia membuka jalan di tengah laut dan memulai perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Lebih dari sekedar kisah pelarian, ini adalah kisah perubahan. Sebab Allah tidak hanya membawa mereka keluar dari Mesir, Dia juga ingin membawa Mesir keluar dari hati mereka. Dari perbudakan menuju kebebasan, dari kelahiran Musa hingga perjanjian di Sinai, dari kekacauan menuju penyertaan di padang gurun, dari kemurtadan bangsa hingga kemuliaan Tuhan yang menampakkan diri. Apa arti semua ini bagi kita sekarang? Allah kita adalah Allah penebus. Ia memanggil, memimpin, mengajar, dan mengampuni. Dan Allah yang sama masih melakukan hal yang sama sampai hari ini dan selamanya. Mari kita mulai perjalanan yang menuntun menuju Eksodus. Kitab Keluaran. Pelajaran ke-9 dengan judul Menghidupkan Hukum. Ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Heski. Oke, baik, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau boleh memberikan kepada kami karunia lewat adanya hukum yang Tuhan boleh presentasikan di dalam kehidupan lewat Musa dan boleh menjadi pelajaran bagi kami. Ketika juga Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk yang lain, kami menyadari betapa pentingnya hal itu. Biarlah diskusi ini boleh membuat kami semakin diperteguh, diperkuat dengan apa yang telah kami yakini ataupun diyakinkan untuk menerima ini sebagai satu pegangan. Berkati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Heski. Berbicara mengenai hukum, kita tahu hukum itu penting, peraturan-peraturan itu penting. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa? Lalu kalau misalnya itu penting, itu berguna, itu bermanfaat, kenapa banyak sekali pelanggaran? Kita lihat, nggak usah jauh-jauh, di jalan aja banyak sekali pelanggaran gitu ya. Dari Pendeta Heski dulu mungkin. Oh iya, saya ingat ada seorang filsuf dari Inggris, dia ahli hukum juga pemerintahan. Dia belajar, dia terkenal dengan teorinya bagaimana sifat dasar manusia, demikian juga dengan negara dan hukum. Thomas Hobbes, dia bikin satu buku yang namanya Leviathan. Itu sangat terkenal. Kalau di dalam Alkitab kan sangat dekat ini, Leviathan. Ya, dia belajar tentang hukum. Dia bilang seperti ini, manusia sifat dasarnya itu adalah ketika dia lahir, tidak ada hukum dan tidak ada pemerintahan. Artinya independen. Dia tidak dapat diatur, dia tidak dapat
diarahkan karena itulah sifat dasar manusia. Ini sejalan dengan Roma pasal 3 ayat 23 ya. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dikatakan sepenting-pentingnya hukum itu tetap kalau tidak sejalan dengan naluri dan tidak sejalan dengan sifat manusia, tetap akan ada pemberontakan. Walaupun hukum itu bagus sekali diatur, begitu jelas, setiap negara punya undang-undang, punya hukum, tapi tetap banyak sekali pelanggaran. Karena itu kalau bertolak belakang dengan sifatnya, bertolak belakang dengan satu hal yang dia inginkan, tetap akan terjadi pelanggaran terhadap hukum. Oke. Kenapa hukum itu penting? Bayangkan kalau kita main futsal, badminton, voli, terserah. Nggak ada aturan ya? Nggak seru. Iya. Permainan itu menjadi menarik karena ada aturan. Ya. Mungkin bisa kita terjemahkan menjadi hukum sehingga semuanya fair, semuanya ditreatment dengan sama, sehingga akhirnya permainan itu menjadi menyenangkan. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan kalau tidak ada hukum, suka-suka orang, betapa kacaunya dunia kita ini. Lalu pertanyaannya, kenapa orang senang melanggar hukum? Nah, salah satu alasan adalah mereka tidak mengerti atau mereka tidak peduli. Saya kasih contoh. Kalau orang Indonesia lalu ke luar negeri, katakan Singapura, tiba-tiba dia tahu, oh kalau saya makan permen karet saya didenda, saya buang sampah saya didenda. Tiba-tiba yang sembarangan di negara kita menjadi sangat disiplin di sana. Demikian juga kebalikannya, orang dari sana yang biasa disiplin datang ke Indonesia bebas merdeka. Jadi kadang-kadang orang tidak peduli, kadang-kadang orang tidak mengerti, kadang-kadang egonya yang mau di entertain sehingga dia melanggar hukum. Oke. Dari Pendeta Saud. Ya, hukum itu cerminan dari kehidupan kita. Gitu. Nah, Allah memberi hukum kepada manusia karena memang itulah cerminan dirinya. Sebenarnya manusia waktu diciptakan, karena menurut gambar dan rupa Allah, hukum sudah ada. Include ya dalam diri kita. Jadi tidak berbuat sesuka hati. Jadi apa yang dijelaskan Pendeta Hezki tadi itu kondisi manusia berdosa. Dan itu benar. Nah, tapi sebelumnya itu ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan yang adalah hukum dan sumber hukum, diciptakan menurut gambar dan rupanya, kita sudah ada hukum. Kita berjalan, berpikir sesuai dengan yang peta Allah itu. Nah tapi karena dosa, kita bertindak semaunya. Nah itulah sebabnya perlu dibuat hukum secara dari luar datang lagi. Karena dari dalam udah rusak gitu. Nah, jadi dan Yesus datang nanti memperbaiki itu. Makanya dikatakan aku akan memberikan hukum yang baru di hati. Jadi memulihkan peta awal itu. Gitu. Jadi memang hukum itu cerminan dari Allah itu sendiri. Nah kenapa ada hukum? Karena semua ini berasal dari Allah. Itu aja. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk penjelasannya. Jadi kita udah punya bayangan ya mengenai kenapa kita membutuhkan hukum. Bukan hanya hukum di dalam bernegara atau kehidupan kita, tetapi yang lebih penting lagi adalah hukum Allah yang merupakan cerminan dari karakternya. Nah, pekan lalu kita sudah belajar mengenai 10 perintah dekalog atau mungkin kita lebih familiar dengan 10 hukum gitu ya. Setelah bangsa Israel menerima 10 hukum yang itu tercatat di dalam Keluaran 20, kita masuk di pelajaran yang baru di Keluaran 21. Ada aturan-aturan, perintah-perintah yang ditambahkan. Kenapa butuh di luar dari 10 hukum atau 10 perintah itu perlu tambahan peraturan-peraturan yang lain, Pendeta Hezki? Oke, pada saat itu kita tahu ya bersama ya, Israel ini boleh dibilang satu bangsa yang baru merdeka. Satu bangsa yang baru merdeka. Ya setelah Tuhan memberikan 10 hukum dekalog yang sudah kita belajar sebelumnya, itu kan sebagai bentuk kasih Allah yang memperhatikan setiap aspek kehidupannya. Nah itu dinyatakan lewat hukum yang lain yang diberikan kepada orang Israel sebagai mengatur bahagian yang lain, sipil, seremonial, kesehatan, dan sebagainya. Ini sebenarnya fungsinya menata kehidupan bangsa Israel sebagai negara yang baru merdeka dalam tanda kutip. Yang sama juga dengan Indonesia ketika merdeka, pernyataan kemerdekaan 17 Agustus, kemudian bentuk negara itu disepakati Republik pada tanggal 18 Agustus. Sebenarnya ya harus dirayakan 2 tanggal itu. Sama juga dengan orang Israel, hukum yang lain diberikan
sebagai bentuk pengaturan sipil di dalam Israel yang baru menjadi bangsa setelah merdeka dari Mesir. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, sama seperti Indonesia. Hukum kita yang paling tinggi kan Pancasila. Tapi gimana yang hanya 5 itu dijabarkan? Kita punya undang-undang dasar. Tapi undang-undang dasar kita juga masih terlalu singkat. Ada undang-undang, ada puluhan undang-undang. Jadi hukum-hukum berikutnya diberikan untuk petunjuk praktis bagaimana 10 perintah Tuhan ini dijalankan. Contohnya di perintah Tuhan katanya jangan membunuh. Jangan membunuh itu maksudnya apa? Ya kan? Jadi ada penjabaran praktis daripada 10 perintah Tuhan itu supaya orang Israel dapat hidupkan dalam kehidupan mereka. Lalu kemudian adalah 10 perintah Tuhan itu kalau kita lihat bangsa-bangsa kuno di sekitar Timur Tengah itu ada mirip-miripnya. Saya tidak katakan sama, tapi ada mirip-miripnya. Tapi Tuhan membuat peraturan orang Israel ini ketika pelaksanaannya itu benar-benar berbeda, akhirnya menjadi bangsa yang berbeda daripada bangsa yang ada di sekitarnya. Dan Tuhan memang mau supaya bangsa Israel adalah menjadi bangsa yang berbeda, supaya mereka menjadi mercusuar, sehingga orang-orang di sekitar bangsa Israel ini tahu bahwa ada Tuhan yang hidup yang disembah oleh bangsa Israel. Ya. Itulah yang saya maksud tadi. Ketika Tuhan menciptakan, itu sudah ada hukum. Itulah 10 hukum moral. Karena itu karakter Allah. Sebenarnya kalau kita tidak jatuh dalam dosa, tidak perlu tambahan hukum-hukum itu. Itu sudah cukup, karena itu prinsip. Kita sudah ada dengan hikmat menjabarkan itu, mempraktekkan itu. Gitu. Tapi karena kondisi kita yang sudah berdosa, prinsip-prinsip ini pun kita sudah langgar. Maka perlulah dibuat hukum yang mengatur atau jadi kalau 10 hukum itu adalah hukum moral merupakan prinsip, maka hukum-hukum atau aturan-aturan yang ditambahkan ini itu adalah praktikalnya. Bagaimana kita mempraktekkan prinsip-prinsip itu. Maka disebut itu hukum mispatim ya. Yang secara harfiah itu disebut penghakiman atau ketetapan, aturan, hukum atau peraturan. Jadi ini hukum-hukum ini secara praktis menerapkan prinsip-prinsip 10 hukum itu tadi. Nah, jadi karena kondisi kita yang lemah, berdosa, tidak berpikir panjang ya. Jadi harus ada memang arahan aturan-aturan. Bahkan aturan sudah ada pun tetap aja nanti dilanggar. Nanti kita akan lihat itu kacaunya kita manusia berdosa ini gitu. Iya, baik. Terima kasih Pendeta. Dan memang benar ya, kalau tadi Bang Glenn sudah katakan perintah ke-6 jangan membunuh gitu. Tapi kita lihat di sini kalau dia tidak sengaja memukul sampai membunuh seperti apa, kalau dia kesenggol terus kena kepada apa, itu bahkan dijabarkan sampai segitunya ya Bang Glenn ya. Kalau kita baca di Keluaran 21 ini, apa saja peraturan yang kita bisa rangkum di dalam satu pasal ini Bang Glenn? Jadi kalau di Keluaran 21 ini bisa kita bagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama peraturan tentang budak Ibrani. Saya harus kasih tahu bahwa pemahaman kita budak sekarang dengan zaman dulu itu adalah 2 hal yang berbeda. Dan itu adalah bagian daripada budaya yang secara bangsa akan sangat sulit untuk tiba-tiba dicabut. Sehingga walaupun dalam kondisi seperti itu dan Tuhan tidak setuju, Tuhan memberikan satu hukum sehingga para budak ini pun dilindungi, yang berarti jauh melampaui praktik di budaya di sekitarnya. Ini bicara bahwa Tuhan peduli kepada manusia bahkan dalam sistem perbudakan. Kemudian yang kedua, bicara tentang kekerasan nih. Pukul, mati, seperti tadi Yola sudah bilang, bicara tentang hukum kekerasan fisik. Lalu menariknya adalah mulai ayat yang ke-28 bicara tentang tindakan kita. Jadi ini kalau yang tadi kekerasan fisik saya pukul orang kan, ini sekarang nih kelalaian, sapinya lupa saya ikat, sapi saya ngamuk. dan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Jadi inti dari semua Keluaran 21 ini bicara bahwa kita harus mengasihi dan bertanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita. Dan inilah refleksi daripada yang Tuhan katakan, bukan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inilah refleksi bahwa Allah adalah kasih dan kita refleksikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita dengan memperhatikan dan peduli kepada orang di sekitar kita. Oke. Neta mau tambahkan? Iya, tadi saya katakan bahwa ini wujud nyata Tuhan mau terlibat di dalam semua aspek kehidupan orang Israel yang akan menjadi contoh bagaimana Tuhan punya hubungan dengan bangsa-bangsa yang lain kemudian hari. Di dalam pengaturan Keluaran pasal 21 ini paling tidak ada 3 hal ya.
mau menunjukkan bahwa Tuhan itu perhatian dengan keadilan, perlindungan hak, dan tanggung jawab sosial. Tuhan mau mengatur itu. Bagaimana tanggung jawab sosial itu dengan sesama. Kemudian juga ada perlindungan hak, walaupun budak, tapi di sana ada kesepakatan, ya, ada kontrak di sana. Jadi bukan seperti budak-budak pada zaman Israel. Kemudian Tuhan mau menunjukkan keadilan di sana. Jadi mungkin itu pengulangan dari apa yang Bang Glenn katakan. Oke. Nah, ini menarik, walaupun tadi Bang Glenn sudah sebutkan sedikit ya, bahwa berbeda gitu konsep budak dengan yang kita pikirkan saat ini. Tapi kita tahu bahwa bangsa Israel sendiri itu baru dilepaskan dari perbudakan di Mesir. Tiba-tiba dikasih aturan, jika kamu, di sini dikatakan apabila engkau membeli seorang budak Ibrani. Artinya mereka sesama bangsa Israel boleh mengambil budak sesama bangsanya, begitu ya. Apakah ini artinya memang dalam konsep pasal ini, mungkin ya kita dalam konteks ini membolehkan, Tuhan mengizinkan adanya perbudakan, Pendeta Saud? Tidak. Tuhan tidak menginginkan adanya perbudakan. Ya. Justru Tuhan sudah memerdekakan mereka. Masa ia harus ada lagi yang diperbudak gitu kan? Jadi perbudakan itu adalah keinginan manusia dan pilihan mereka. Jadi hukum yang mengatur tentang perbudakan yang kita pelajari ini tujuannya adalah untuk perlindungan dan pembatasan serta pembebasan. Jadi kalau bisa budak-budak ini dibebaskan, karena nanti ada itu kan aturannya kan, 6 tahun, 1 tahun dilepas, nanti ada kelepasan apa itu jubilium gitu ya. Itu kan diatur itu. Tujuan Tuhan justru untuk membebaskan, bukan mengizinkan supaya ada perbudakan itu. Gitu. Jadi bukan pemberi izin. Ya. Samalah seperti hukum perceraian. Nah, kita membaca boleh berzina, gitu kan? Boleh bercerai karena zina, gitu kan? Seolah-olah Tuhan memberi izin perceraian, padahal di ayat yang lain dikatakan tidak boleh bercerai kecuali karena kematian, kan gitu kan? Nah, kenapa ada yang memperbolehkan itu? Karena dulu begitu mudahnya bangsa Israel menceraikan seseorang, gitu kan? Karena perempuan itu seperti benda gitu yang bisa diperlakukan sesuka hati, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, jadi mungkin karena masakan Yolanda kurang asin, nanti suaminya kamu pulang aja ke orang tua gitu, diceraikan begitu aja, mudah sekali gitu. Karena begitu mudahnya orang menceraikan, lalu dibatasi hanya satu alasan yang memperbolehkan, yaitu berzina. Nah, itu dasarnya begitu, bukan berarti karena itu diatur lalu Tuhan mengizinkan perceraian, bukan. Makanya hukum itu adalah mengatur, ya, mengatur supaya kita kembali ke rencana Allah semula, gitu. Terima kasih Pendeta. Bang Ben? Ya, jadi sama seperti tadi telah dikatakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan, tetapi Tuhan mengatur, ya kan? Tuhan mengatur sehingga walaupun mereka terpaksa jadi budak, hak-hak mereka tetap terlindungi. Dan jangan lupa kalau kita bicara budak sekarang ini kan kita bayangin orang Eropa ke Afrika tangkepin orang dipaksa bawa ke Eropa untuk menjadi budak. Tapi waktu itu biasanya menjadi budak karena masalah ekonomi. Mereka panen gagal, tidak punya apa-apa, punya hutang, akhirnya diangkat jadi budak. Tetapi seperti Pendeta Saud tadi katakan bahwa Tuhan bikin aturan lagi nih. Setelah sekian lama harus dimerdekakan. Kalau orang bilang, saya senang jadi budak, ada aturannya lagi. Jadi Tuhan membuat bangsa Israel ini berbeda dengan bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Bahwa sebagaimana Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir, maka Tuhan yang sama juga ingin membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dan walaupun itu masih eksis, perbudakan masih eksis, Tuhan menunjukkan bahwa orang Israel yang adalah umat Tuhan memperlakukan sesama manusia dengan cara berbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Oke. Ada tambahan lagi, Pendeta Rizky? Ya, itu hanya mau menunjukkan bahwa perbudakan ini sangat berbeda ya dengan perbudakan di Mesir. Jadi Tuhan memberikan pengaturan yang baik kepada orang Israel, mengingatkan mereka bahwa mereka juga statusnya sebelumnya adalah budak, supaya mereka hukum perbudakan ini perlu supaya tidak terjadi yang disebut brutalisme di dalam perbudakan. Seringkali juga itu jadi pelajaran bagi kita. Terkadang kita yang mungkin dalam hal ini punya sesuatu hal yang lebih daripada orang yang lain, kita memperlakukan mereka dengan cara yang brutal. Ya. Di dalam
hukum perbudakan ini kan ada tadi sudah katakan periode waktunya 6 tahun, 7 tahun, kemudian dia boleh pada tahun ke-7 dia boleh dibebaskan. Kemudian di dalam selama 6 tahun itu selama masa perbudakan kalau dia menikah membawa istrinya dan dia mempunyai anak ya kalau dia tidak mau keluar dia tetap ada di dalam penguasaan majikannya. Jadi tidak serta-merta perbudakan itu bebas. Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi ya karena kemiskinan dan sebagainya sehingga orang menggadaikan ataupun menjual dirinya menjadi budak seperti itu. Dan ini kita bisa aplikasikan juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita melihat memang ada orang-orang yang mungkin lebih less fortunate gitu dari kita, orang-orang yang membutuhkan atau mungkin menjadi pekerja di bawah kita, bagaimana kita memperlakukan dengan baik bukan sebagai kalau dikatakan di sini bukan sebagai benda gitu ya, tetapi memang memanusiakan manusia gitu. Jadi kita diingatkan kembali kalau di bangsa Israel dulu ada seperti mungkin hamba kali ya daripada budak gitu ya. Di zaman sekarang kita mungkin juga punya pelayan atau pekerja di bawah kita. Bagaimana kita dapat memperlakukan mereka sebagai manusia dan itu yang Tuhan inginkan. Mungkin sedikit saya tambahkan ya. Jadi prinsip budak di zaman itu adalah menolong atas dasar belas kasihan dan keadilan. Maka peraturan itu bertujuan untuk itu Tuhan berikan. Jadi untuk melindungi, untuk menolong. Beda kalau perbudakan sekarang ini kan menguras tenaganya, gajinya ditahan gitu ya, bahkan menyakiti, menindas lah begitu. Bukan seperti itu perbudakan yang ada di Alkitab yang Tuhan mau. Tapi ketika seseorang tidak punya, misalkan dia punya hutang, saya dengan rela katakan, pendeta buatlah saya jadi budakmu. Maka saya akan bekerja dengan rela gitu. Nah nanti di perjanjian baru kita lihat bagaimana hubungan itu diatur. Harus dianggap sebagai saudara gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Bukan hanya di Keluaran 21, tapi peraturan itu masih berlanjut di beberapa pasal setelahnya. Kita bisa lihat hal-hal apa lagi yang diatur di dalam hal ini, Bang Glenn. Oh, banyak sekali yang diatur di sini ya. Saya baca listnya secara cepat. Tadi di Keluaran 21 bicara tentang perlindungan terhadap manusia dan ternak yang mereka miliki. Lalu di 22 bagian pertama bicara perlindungan terhadap harta dan kepemilikan. Kemudian lanjutnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap yang lemah. Wah ini menarik nih keadilan sosial. Larangan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan ini Keluaran 22 ayat 25 sampai 27. Kekudusan dalam relasi dengan Tuhan. Peraturan tentang Sabat dan tahun ke-7. Ini yang kita bicara tadi. Lalu tiga hari raya yang wajib yaitu hari raya roti beragi, hari raya tuayan dan hari raya pengumpulan hasil. Dan terakhir adalah janji penyertaan Tuhan dan Tuhan kasih tahu sama mereka, jangan mirip-mirip sama tetangga kalian. Jadilah berbeda, berani tampil beda dalam hal positif tentunya yang Tuhan mau. Jadi kalau kita lihat semua seperti semua peraturan-peraturan ini seperti telah dikatakan tadi, ini sebenarnya bicara tentang memberikan kelegaan dari penindasan, menolong yang lemah, tidak mencegah terjadinya eksploitasi dan semuanya ini menuju kepada Yesus. Yang Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pendeta Hezky? Ya, saya pikir sudah clear itu ya. Itu bisa dilanjutkan pada diskusi yang lain. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan ini sudah di Keluaran 23 ya. Di ayat 20 sampai 33 kita bisa membaca bagaimana kalau di judul perikopnya adalah janji dan teguran kepada Israel. Tapi itu ada satu rencana khusus atau metode yang Tuhan ingin gunakan untuk menaklukkan tanah perjanjian. Bukan dengan, kalau kita baca secara rinci itu bukan kayak dengan perang atau bukan dengan kamu invasi ke bangsa-bangsa di sekitarmu. Nah ini metode apa yang menjadi rencana awal Allah untuk menaklukkan tanah perjanjian dan mengapa metodenya Tuhan itu seperti itu? Apakah Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel ini untuk berperang? Pendeta Hezky. Little by little ya. Metode yang Tuhan gunakan ya dalam rencana itu terlihat di dalam
Keluaran pasal 23-30 ya saya baca. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi Tuhan seringkali tidak, ya memang dalam ayat ini kan dia merencanakan bahwa akan mengutus malaikatnya untuk membimbing, melindungi, kemudian menjaga bangsa Israel. Ya. Tanah itu di dalam cerita ini tidak ditaklukkan sekaligus. Tetapi kata little by little ini mau menunjukkan Tuhan akan drive mereka tahap demi tahap. Jadi tidak satu kali, makanya mereka menghadapi banyak sekali perlawanan. Makanya mereka menghadapi banyak sekali tantangan di dalam perjuangan mereka, perjalanan mereka menuju ke tempat yang Tuhan janjikan. Fungsi yang lain dari kenapa Tuhan punya metode begini supaya negeri atau tanah ini tidak menjadi sunyi dan liar. Kalau satu kali, generasi itu akan menerima semuanya. Tapi ada generasi yang hilang, ada generasi yang datang. Kemudian metode yang lain, tahap demi tahap wilayah itu akan terpenuhi. Jadi bukan hanya populasi akan bertambah tidak satu kali, tapi turun-temurun. Makanya di dalam 5 kitab Musa ini seringkali ada bahasa turun-temurun. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan sekalian. Kemudian wilayah itu akan tercover satu demi satu, tidak akan terisi satu kali, dan ini yang penting. Untuk mereka merasakan pimpinan dan bimbingan dan penyertaan Tuhan pada setiap fase. Manusia, anak kecil, seseorang kita semua ketika diberikan sesuatu, pada saat kita minta sekalian, kita akan take it for granted. Metode yang Tuhan berikan itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang untuk memenuhi janjinya. Jadi kalau kita kilas balik, ini kan bangsa budak. Disuruh perang, gimana disuruh perang? Biasanya ketakutan disuruh perang, ya kan? Jadi Tuhan punya metode menolong mereka untuk menguasai daerah yang tanah di perjanjian bahwa dengan pertolongan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Tuhan mau mengajarkan mereka bahwa kemenangan mereka ini bukan karena kehebatan mereka. Mereka hanya budak. Mereka tidak tahu ilmu berperang. Bahkan ketika Musa mau menggunakan ilmu militernya, dia bunuh orang Mesir, akhirnya kabur di 40 tahun. Jadi Tuhan mau mengajarkan bangsa Israel bahwa kunci kemakmuran dan sukacita mereka adalah ketika mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka dengan limpahnya. Lalu menariknya adalah kalau kita baca di ayat yang ke-20, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan ribuan tahun kemudian kita tahu penghulu malaikat itu datang, yaitu Yesus Kristus yang akan memimpin kita masuk tanah perjanjian. Jadi Tuhan memberikan ini, mengajarkan mereka bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu Tuhan tahu kondisi mereka yang tidak mungkin berperang. Dan ketiga adalah ini juga dalam tanda kutip adalah nubuatan bahwa satu saat kelak ada penghulu malaikat, yaitu Yesus Kristus yang akan menuntun kita umat-umat yang percaya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Memang ketika kita bicara begini, Tuhan menginginkan yang baik ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita baca selanjutnya, bangsa Israel itu maunya mereka berperang, maunya mereka menaklukkan, maunya mereka punya raja sendiri seperti bangsa-bangsa lain. Betul. Dan itu yang tidak sesuai dengan rencana awal Allah atau metode awal Allah. Kita juga bisa baca di sini bahwa kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Jadi bagaimana rencana Allah atau metode Allah itu awalnya adalah memberikan kengerian tentang Tuhan kepada bangsa-bangsa sekitar, mendahului dari bangsa Israel itu datang. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Jadi memang bukan berperang, membunuh, mengotori tangan mereka sendiri gitu, adalah keinginan Allah. Mungkin ada lagi dari Pendeta Saud? Kan dari awal Tuhan membawa mereka ini keluar dari Mesir, memang Tuhan yang berperang. Apa andil orang Mesir, bangsa Israel? Nggak ada sama sekali kan. 10 tulah itu murni Tuhan yang melakukan itu semua gitu. Jadi memang Tuhan yang berperang, Tuhan yang bekerja. Jadi sebagaimana mereka keluar dari Mesir, Tuhan yang membawa, Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengerjakan. Nah ketika masuk ke Kanaan pun hal yang sama.
Tuhan juga nanti akan membuat kengerian itu, gitu kan. Tuhan juga yang merubuhkan tembok Jericho itu. Emang ada mereka berperang di situ? Cuman keliling-keliling doang. Iya. Apa? Nah, gitu. Jadi apa pelajarannya untuk kita? Gitu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, itu aja sebenarnya bagian kita. Nanti selebihnya Tuhan yang sudah akan bekerja, ya, membawa kita ke tanah perjanjian itu. Jadi tidak ada kemampuan kita untuk, tadi sudah jelaskan, mereka ini memang bukan ahli berperang, bisanya hanya bikin batu bata doang kan itu Mesir dulu. Gitu. Makanya Tuhan yang mengerjakan itu semua. Bagian kita adalah ini aturan, ya, ini hukum, turut aja itu. Ya. Ya. Lalu sembah Tuhan dengan sepenuh hati, ikut, gitu ya. Nah, selebihnya udah. Kita tinggal melihat bagaimana Tuhan menuntun tadi step by step, little by little tadi kan dijelaskan itu kan. Tuhan akan mengerjakan semuanya itu bagi kita. Gitu. Itulah rencana awal Tuhan. Tuhan yang berperang. Jadi kita ikut Tuhan itu enak, tinggal ikut aja gitu. Nanti Tuhan yang mengerjakan itu semua. Enak kan? Dan ini kalau misalnya kita lihat sebagai perjalanan kerohanian kita atau perjalanan iman kita sebagai bangsa Israel rohani menuju ke tanah perjanjian, menuju ke kerajaan surga, ini bisa kita aplikasikan juga ya dalam kehidupan kita saat ini ya. Gimana Pendeta? Iya, sangat erat. Tidak ada suatu hal yang baru di under the sun. Hanya penerapan-penerapannya yang perlu diperhatikan. Karena setiap zaman itu peristiwanya berbeda, tapi konsep dan prinsipnya sama. Oke, baik. Ada mungkin di dalam peraturan-peraturan ini yang sering dipertanyakan orang. Dan ini diangkat secara khusus di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Keluaran 21 ayat yang mulai dari akhir dari ayat 23 sampai ke 25. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Nah, secara konteks dulu ya, kita harus lihat dulu ini ditulisnya secara konteks dari penulisan atau keadaan bangsa Israel saat itu dan bagaimana pengaplikasiannya di zaman kita sekarang, Bang Glenn. Gak usah jauh-jauh ke bangsa Israel, saya kasih contoh sekarang. Ya. Bayangkan di lingkungannya Yola, pencuri ditangkap dan dia belum dapat apa-apa. Tapi apa yang orang lakukan sama pencuri itu? Bonyok. Bonyok ya kan. Pertanyaan, dia ambil apa? Gak ada kan. Tapi kenapa dia dapat seperti itu? Nah ini yang Tuhan mau jaga. Sehingga Tuhan katakan mata ganti mata, bukan kejam tetapi untuk membatasi jangan orang, oh saya kesel banget nih, jadi membalas lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi Tuhan sedang bicara tentang keadilan. Itu dia poinnya. Tuhan sedang melindungi semua orang. Jangan orang kecolok mata orang lalu mati. Kan nggak fair. Jadi Tuhan sedang menerapkan keadilan, Tuhan sedang membatasi pembalasan, kemudian Tuhan juga sedang mencegah dendam pribadi. Jadi kan mata ganti mata, ya udah selesai. Tidak perlu kasus itu berkelanjutan. Jadi ini yang Tuhan mau membuat masyarakat ini menjadi masyarakat yang damai satu sama lain dan keadilan terjadi di tengah masyarakat ini. Pendeta Eski, kalau konteks dari bangsa Israel saat itu, mengapa ini dituliskan gitu? Nanti kita lihat ya. Sebenarnya ada hukum modern yang disebut lex talionis. Ya, lex talionis hukum setimpal. Artinya bukan berarti hukum ini diberikan atas dasar balas dendam. Ya. Betul. Hukum itu diberikan sesuatu dengan motivasi membalas dendam, tidak. Tapi ini sebenarnya mengatur untuk proporsional. Jadi orang tersebut tidak dihukum berdasarkan atau tidak lebih daripada apa yang harus dia terima. Ya. Kalau kita lihat prinsip orang Israel di sini, kenapa Tuhan menaruh ayat itu, kata-kata itu di ayat 24 ya, pasal 21, mulai dari bawah. Pertama hanya bengkak, ya kan? Bengkak. Kemudian ada gores-gores sedikit, itu yang disebut lecur. Kemudian naik, lecur itu, luka itu di kaki, naik lagi dia. Ke tangan, gigi, ke atas, mata, kemudian nyawa. Jadi
kembali sesuai proporsi. Kalau orang itu orang itu dihukum proporsi. Jangan sakitnya di gigi dihukum di mata. Orang itu orang itu pelanggarannya di kaki, tetapi dihukum di nyawa, Kepala ya. di kepala. Itu kenapa Tuhan bukan sembarangan mengatur lewat Musa mengatur nyawa sampai kepada bengkak. Bengkak itu legam ya, hanya bonyok lah tadi. Iya. Jadi jangan seseorang dia harusnya dihukum, ya kita tidak boleh membela juga. Dalam artian, itulah sebabnya kenapa para ahli penasihat hukum itu ada. Mereka bukan serta-merta menghilangkan hukuman, tetapi untuk memberikan hukuman kepada orang yang dibelanya itu sesuai proporsi. Itulah ayat 24 di dalam Keluaran pasal 21 ini. Lihat, gradual itu, hukum itu. Jadi Tuhan begitu adil. Ini orang jangan dihukum di nyawa, dia punya hukuman itu hanya di luka kaki. Jangan, itu. Dan ini prinsip, kita bersyukur Alkitab sudah ada lebih daripada hukum-hukum modern yang diatur sekarang. Jadi mungkin seperti itu adalah prinsip yang itu masih berlangsung sampai sekarang. Oke, Pendeta. Pengertian kita selama ini kan, mata ganti mata. Misalkan dia colok, mata saya sakit, buta. Saya harus colok mata dia, buta juga. Padahal bukan seperti itu konsepnya. Itu nanti ada. Jadi hukum ini diatur ya. Jadi ada nanti namanya penegak hukum, itulah hakim. Nah, jadi mereka nanti yang akan menilai itu. Jadi hukum, kenapa dibuat seperti ini? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, supaya langsung jangan bertindak Main hakim sendiri. Main hakim sendiri gitu. Ya. Nah kalau main hakim sendiri itu biasanya lebih. Kalau satu yang kecolok, biasanya balasnya itu 2 colok. Selalu begitu manusia. Iya, betul. Balasannya itu selalu lebih gitu. Nah, itu sebabnya mata ganti mata supaya adil. Tapi yang mengadili siapa? Hakim. Ya. Ada hakim yang nanti diperiksa, benar nggak ini butanya seperti apa? Oh masih bisa diobati, gitu kan. Nah jadi yang dibalas pun bukan dicolok juga matanya supaya sama sakitnya, enggak. Itu nanti diganti uang. Ya. Jadi nanti dinilai berobatnya berapa sampai sembuh kembali normal. Nah, kalau benar-benar buta, supaya dioperasi ganti mata itu nanti supaya bisa balik melihat lagi berapa biayanya, itu yang harus diganti dia. Jadi mata ganti mata itu maksudnya. Jadi ada yang menilai, ada yang mengadili, bukan fisik gitu. Nah, jadi ini diatur sedemikian rupa gitu supaya tetap hubungan itu baik. Ingat ya, kita harus ingat bahwa hukum ini berlandaskan kasih dan keadilan. Amin. Itu mengatur hubungan. Makanya hukum moral itu kan dibagi 2 ya. Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Lalu hukum perjanjian yang diberikan kepada Musa ini melengkapi itu, mempraktiknya gitu. Ini yang diatur ini. Jadi kalau dibalas juga mata dicolok ya sama aja dong ntar gitu kan. Apa bedanya gitu. Bukan, tapi ada pertanggungjawaban ya. Jadi biaya yang harus dikeluarkan sepadan dengan itu, itulah yang harus diganti. Nah, seperti itu nanti dalam prakteknya. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini seru nih ketika kita bicara mengenai keadilan, ketika kita bicara mengenai pembalasan, nanti kita akan masuk di diskusi selanjutnya setelah ini, dan bahkan ketika kita belajar mengenai kasih Allah. Terutama bagaimana ketika Yesus ada di dunia ini, dia katakan kamu mendengar firman, mata ganti mata, tapi aku memberikan perintah kepadamu. Nah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Dalam cara-cara praktikal apa kita dapat menegakkan keadilan untuk di lingkungan kita saat ini? Pendeta Heski. Mika 6 ayat 8. Oke. Cara yang paling aman menjawab pertanyaan seperti itu ada tertulis katanya kan. Mika 6 ayat 8 dilakukan begini. Ia telah memberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Itu seperti inilah salah satu cara praktis untuk menegakkan keadilan saat ini. Harus kita ingat sebagai umat Tuhan, keadilan itu harus adil dan proporsional. Jangan seseorang yang harusnya dihukum 2 kali lari putaran jangan ditambah. Itu sudah tidak adil dan tidak proporsional.
sebagai orang yang mempercayai Alkitab, yang mengatakan kita umatnya Tuhan, kita harus hidup berdasarkan keadilan yang adil dan proporsional. Sebaliknya, sama juga ya, ketika ada orang harus diberikan hak, jangan dipotong haknya. Jangan bahkan dilebihkan orang hak yang harusnya dia nggak bisa, hanya karena kedekatan dan sebagainya. Itu kan banyak praktek di bukan hanya di dalam di pemerintahan, di mana itu mungkin di seputaran kita, di tempat di mana kita ada, di gereja dan sebagainya. Yang satu diberikan lebih karena faktor kedekatan, yang lain dikurangi. Walaupun sebenarnya jatahnya atau proporsinya itu. Bertobatlah orang-orang yang suka begitu. Ya, kalau kan cara praktis ya. Ya, betul, kalau betul, yang betul. hidupnya nggak praktis seperti itu, bukan umat Tuhan itu. Oke. Ya. Bang Glenn. Dari tadi yang kita pelajari bahwa Tuhan mau melindungi orang-orang lemah. Jadi kita dalam hidup kita ya seperti tadi Yola katakan, mungkin ada orang-orang yang harus kita lindungi yang ada di sekitar kita. Orang-orang orang yang bekerja sama kita, hal-hal lain yang perlu kita. Jadi kita tolong orang-orang yang lemah. Kemudian yang kedua adalah mari kita menjadi teladan dalam kepatuhan hukum, ya kan? Seringkali lebih enak ngasih tahu daripada menjalankan gitu. Yang paling gampang adalah lampu merah kita berhenti nggak? Iya. Perintahnya di belakang garis nggak? itu more advance. Bagaimana kita menjadi teladan? Karena ketika kita menjadi teladan maka orang akan mendengarkan. Dan yang terakhir adalah seperti kata-kata tadi, sebenarnya Tuhan ingin kita mengampuni dan mengasihi. Jadi spirit semua tadi itu bukan untuk balas dendam, tapi ada spiritnya adalah mengasihi, dan itu yang ditekankan Yesus di Perjanjian Baru, kita mengasihi orang karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat, kalau di zaman bangsa Israel, mungkin kita bisa kasih argumen, oh ini hakimnya telah dipilih tua-tua yang memang adil. Sedangkan kalau kita melihat keadilan di zaman sekarang ya, yang nyuri yang mungkin nyuri ayam sama yang korupsi berapa ini itu sama gitu hukumannya, atau bahkan lebih banyak yang nyuri ayam doang gitu daripada yang korupsi gitu. Itu memang faktor keadilan atau faktor hakim di dunia yang berdosa ini jauh berbeda dengan keadilan dan hakim yang Tuhan inginkan gitu, yang Tuhan menjadi pusatnya. Kita lihat juga tadi kalau sudah saya sebutkan bahwa di dalam Matius 5 kita bisa baca dari ayat 38 sampai yang ke-48. Yesus katakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini merefer kepada Keluaran 21 tadi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dari konteks perkataan Yesus ini, Pak Pendeta Purba, mungkin bisa jelaskan mengenai hubungannya dengan yang di dalam Keluaran 21. Di Matius 5 ayat 48 tadi itu ya. Ya. Hendaklah kamu sempurna. Nah, kalau kita baca pengertian kata sempurna ini kan pertanyaannya, mungkin nggak kita bisa sama seperti Tuhan sempurna? Sempurna dalam hal apa ini maksudnya ini? Nah,
Matius 5:48 ini dijelaskan di Lukas 6 ayat 36. Coba kita buka ya, kita baca. Lukas 6 Apa ayat yang dimaksud dengan kesempurnaan Bapa itu dalam hal apa? Apakah kekudusan tidak berdosa? Wah, kalau itu yang dimaksud kayaknya kita nggak bisa deh selama di dunia ini. Pasti berdosa kita. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Itu dia. Itu sebenarnya yang dimaksud di situ. Ya. Ya. Jadi kasih kan, intinya murah hati itu kasih. Dan di dalam kasih itu harus ada keadilan. Ya. Orang bertanya bagaimana? Kalau kasih itu kan berarti identik dengan memaafkan, mengampuni, sehingga orang yang bersalah dibebaskan dari hukuman. Itu kan? Sementara ketika kita bicara adil, proporsional tadi. Ya. Nah, hukumannya harus ada, gitu kan? Kalau kesalahannya sekian, ya hukumannya sekian. Artinya harus dihukum. Itu baru adil. Nah ini kan nggak ketemu nih. Gimana? Orang di saat yang sama mengasihi, tapi di saat yang sama harus bertindak adil. Nah, jadi apa yang diperagakan Yesus di kayu salib sebenarnya itulah yang harus kita lakukan, murah hati. Jadi kemurahan hati itu membuat kita bertindak adil. Ya. Hukuman tetap jalan, tetapi yang dihukum dirinya kan. Karena begitu besar kasihnya sehingga dia merelakan dirinya dihukum. Kenapa Yesus harus mati untuk menyelamatkan kita? Karena tuntutan hukum, orang berdosa, pelanggar hukum harus mati. Ya. Padahal Yesus tidak melanggar hukum. Tapi karena kasihnya kepada kita si pelanggar hukum ini, dia kemudian mati. Ya, menggantikan kita. Nah di situ sudah jelas bahwa kasih dan keadilan itu berjalan bersama. Nah bagaimana kita bisa mempraktekkan hal yang sama dalam kehidupan sehari-hari? Kan itu yang jadi pertanyaannya. Karena ayat itu menuntut, hendaklah engkau murah hati sama seperti Bapamu yang di surga murah hati. Di dalam kata murah hati itu kasih dan keadilan itu nyatu. Nah seperti itu. Jadi mungkin contoh-contoh kecil ya. Murah hati itu kita peka dengan kebutuhan orang. Kan gitu ya. Kebutuhan Pendeta Hezky ini perlu 2 karung beras. Gitu kan. Lalu saya lihat kebutuhan Yula ini hanya 1 karung beras. Karena makannya sedikit. Contohnya begitu ya. Nah, dan dua-dua saya kasihi. Apakah bicara adil itu harus rata? Sama-sama 2 karung beras? Enggak kan? Sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Jadi saya akan berikan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam hal hidup sehari-hari pun seperti itu. Ya, kita bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan orang, lalu kita dengan kasih bertindak adil. Cuman saya begini ya, saya kadang berpikir begini. Kan orang kan selalu meneriakkan keadilan gitu ya. Bahkan kadang seperti berjuang untuk orang lain gitu. Makanya ada demonstrasi gitu. Tapi kalau kita mau jujur, coba kita lihat mereka yang suka berteriak-teriak itu hidupnya sudah benar nggak sih? Adil, memperjuangkan gitu kan. Nah, jadi kita tidak harus membela atau menyerang orang yang tidak berbuat adil. Tetapi kita bisa mengasihi orang korban ketidakadilan. Beda kan? Jadi kita berbuat adil itu bukan harus, misalkan nih berkelahi. Nah, jadi yang saya serang dia karena dia tidak berlaku adil kepada dia. Kita lebih, ajaran Alkitab lebih kepada korban dulu gitu loh. Korban dulu. Itu yang harus kita lindungi, itu yang harus, karena nanti pembalasan untuk ini sudah ada. Aku lah yang berperang kan gitu kan. Kan itu kan ayat itu tadi. Jadi Tuhan nanti yang berurusan dengan si pembuat kejahatan ini. Jadi kita berbuat adil itu dengan menunjukkan kasih kepada orang-orang korban ketidakadilan. Itu caranya yang paling. Dan itu banyak kita temukan di lingkungan kita. Jadi jangan kita maju berperang, teriakan keadilan, serang gitu kan, turunkan. Misalkan ada pemimpin negara atau pemimpin satu organisasi gitu kan, seolah-olah kita menegakkan keadilan gitu. Tapi istri kita telantarkan, anak kita hajar habis-habisan dan lain sebagainya.
ya pendeta kita maki-maki contohnya begitu ya. Mana itu kasih Tuhan di situ? Jadi kita lebih fokus kepada korban. Disitulah kita memperlihatkan kasih Tuhan dan keadilan itu. Seperti itu. Amin. Bang Glenn. Apa namanya tadi? Saya terkesima jadi saya pertanyaan tadi. Sorry. Hubungan Matius 5 ayat 38 sampai 48 dengan kasih dan keadilan. Iya. Jadi saya ingat lagi, thank you. Kita lihat, saya kasih 2 contoh singkat dari Alkitab. Bagaimana Yesus menyeimbangkan antara kasih relationship sama keadilan prosedur. Ketika orang kusta datang sama Yesus seorang ini udah kesepian. Apa yang Yesus lakukan? Sentuh dia. Apakah sentuh boleh? Tidak. Menurut hukum Taurat tidak boleh sentuh orang kusta. Ya. Yesus sentuh tubuhnya. Yesus tunjukkan relation dia sama orang kusta ini. Tapi setelah Yesus sembuhkan dia, apa yang Yesus katakan sama dia? Aturan dijalankan. Pergi sama imam, persembahkan korban. Lihat di sini bahwa kasih dan keadilan itu Yesus tunjukkan pada sama yang sama. Kemudian ketika wanita berdosa yang berzina ditangkap sama Yesus, Yesus tunjukkan keadilan. Ada yang melempar kamu? Enggak ada. Tapi apa yang Yesus katakan? Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Jadi hukum tetap harus dijalankan, tetapi kasih yang ditonjolkan. Kenapa Yesus tidak menghukum wanita ini? Karena secara aturan ini bermasalah nih. Masa berzina cuma sendirian? Berzina kan harus ada 2 orang kan? Betul. Iya kan? Makanya Yesus bilang ini tidak benar. Makanya Yesus katakan, aku mengasihimu, saya mengampunimu, pergi. Tapi ingat, jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus selalu menunjukkan bagaimana kasih dan keadilan itu dilakukan. Dan kita sebagai manusia akan sulit, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan itu. Amin. Neta. Ya, ada satu prinsip yang saya percaya, saya yakini berlaku atas standar etika, demikian juga hukum modern dan ajaran Kristen, yaitu kemanusiaan di atas legalitas. Artinya, ketika diperhadapkan dengan kehidupan ataupun nasib seseorang, hukum itu hilang kuasanya, hilang. Karena yang Tuhan praktekkan, yang Yesus praktekkan, dan apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan yang sudah dibahas tadi, itu mau merujuk kepada hukum-hukum ini seperti tidak ada hukum acara yang kita bahas. Itu seperti tidak ada powernya ketika diperhadapkan dengan ini nasib seseorang. Dan dia mempraktekkan di atas kayu salib. Dia harusnya tidak menerima hukuman itu. Tetapi oleh karena dasar kasih dan dia mau menunjukkan alasan kemanusiaan, dia lakukan itu. Kalau bukan, dia binasa kita semua. Jadi kemudian itu keadilan. Ya, dia mati itu juga keadilan, harus mati korban sebagai representasi dari apa yang ada di perjanjian. Korban itu tidak bercacat celah. Yesus tidak berdosa, itulah mati. Dan kematian Yesus ini bukan serta-merta kemanusiaan di atas legalitas itu. Dia kan mati. Itu apa yang disebut dengan kematian dia? Itu adalah kematian yang bersifat atau menunjukkan keadilan yang restoratif. Keadilan yang memperbaharui, memulihkan. Keadilan dia harus mati dengan alasan kemanusiaan, hukum itu hilang untuk tujuan kepada pemulihan tadi. Jadi saya pikir kita yang setiap hari berkecimpung dengan Alkitab umat Tuhan harus mempraktikkan itu. Dasar kemanusiaan itu haruslah dipertimbangkan sebagai motivasi utama yang digerakkan oleh karena kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Kalau kita lihat memang ketika Tuhan memberikan kepada Musa peraturan-peraturan kepada bangsa Israel sebagai aturan untuk menjaga mereka ya, untuk menghindarkan eksploitasi, menghindarkan ketidakadilan, dihukum sesuai dengan proporsinya. Tapi sejalan beriring waktu, hukum itu jadi dieksploitasi sehingga tidak sesuai dengan maknanya lagi, tidak sesuai dengan tujuannya lagi. Makanya Tuhan Yesus katakan, kamu dengar seperti ini, tapi aku mengajarkan kamu seperti ini. Bukan artinya Yesus mengganti hukum itu, tetapi Yesus ingin hukum itu kembali kepada idealnya, kepada tujuannya dibuat hukum tersebut atau aturan tersebut. Kita akan segera menutup diskusi kita. Kita boleh minta Pendeta Saud untuk memberikan kesimpulan. Oke. Apa yang kita pelajari ya, hukum ini mengatur kepada hubungan.
Ya, hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Supaya hubungan yang penuh kasih dan berkeadilan. Ya, kalau undang-undang dasar kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu ya. Dan rupanya itu dari Alkitab juga ya rupanya. Iya. Nah, jadi sebagai penurut hukum itu akan terlihat di dalam hubungan kita satu dengan yang lain. Ya. Kasih dan keadilan akan memperbaiki hubungan kita satu dengan yang lain. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu akan terlihat bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Makanya Alkitab katakan pendusta itu orang ketika dia bilang aku mengasihi Tuhan tapi dia membenci saudaranya. Ya, membenci di situ bukan saja memusuhi tapi menindas, ya, menyimpan dendam, menyakiti. Ya, tapi dengan mengupayakan keadilan, berbelas kasihan kepada sesamanya, itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan menurut hukumnya. Karena prinsip hukum itu, ya, kasih dan keadilan. Seperti itu. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Saud, Pendeta Hezky, dan Bang Glenn. Kita sudah berdiskusi. Dan kalau teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar dengan pelajaran kita pekan ini ataupun dengan kitab Keluaran, di dalam kitab Keluaran, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolalesi. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Kak Yola. Mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Ada banyak pertanyaan kali ini Pendeta. Yang pertama datang dari Yakub Beis. Ada pertanyaan, apakah akan ada peristiwa yang sama juga akan terjadi di akhir zaman kita saat ini, seperti yang terjadi zaman Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Yakub Beis. Jadi kita boleh buka Kak Yola Keluaran 14 ayat 13. Bagaimana sebetulnya penyertaan sorga, penyertaan Tuhan ketika memimpin bangsa Israel melalui Nabi Musa. Tapi semua itu adalah penyertaan dari Tuhan. Coba boleh baca Keluaran 14 ayat 13 dan Keluaran 14 ayat 30. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Jadi lihat ini bahwa Tuhan yang pimpin. Tuhan yang menyelamatkan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan di ayat yang ke-13, di ayat yang ke-30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel. Jadi Tuhan yang memimpin. Sehingga bila mana kita lihat di dalam Keluaran 15 ayat sampai 3, nyanyian kemenangan ketika mereka keluar dari Mesir, itu juga yang akan dinyanyikan dalam nyanyian kemenangan bila mana kita akan tiba dalam kerajaan sorga. Sebagaimana digambarkan dalam Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Kayola boleh bacakan. Oke, Wahyu 15 ayat 2 sampai yang keempat. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi jelas para pemirsa Hope Channel Indonesia bahwa Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Sehingga bagi setiap orang tebusan nanti waktu tiba di kerajaan sorga, mereka akan nyanyikan nyanyian Musa. Sebagaimana bangsa Israel dipimpin dan ditebus dari perhambaan di Mesir. Maka orang percaya akan dilepaskan oleh Tuhan dari pergumulan dosa yang ada di muka bumi ini. Bahwa dalam kemenangan, kelepasan ketika kita akan akhirnya tiba di tepi laut kaca itu. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih Pendeta atas jawabannya. Kita langsung saja karena masih ada beberapa pertanyaan. Dari Dorimin Ponori.
Saya mau bertanya pendeta, berkenaan dengan acara perjamuan suci. Yang saya tahu, yang ikut serta dalam perjamuan suci adalah bagi mereka yang sudah dibaptis. Apa alasannya? Bagaimana dengan anak-anak di atas 10 tahun belum dibaptis tapi sangat mau mengikuti perjamuan? Apakah boleh? Baik, terima kasih Kak Yola. Kita baca saja Alkitab ya dalam 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. 11 ayat 26. Dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Baik, itu adalah kita dalam perjamuan suci makan roti yang menggambarkan tubuh Kristus dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah tertumpah dari kayu salib, pengorbanan Kristus dan kematian Kristus, itu yang kita peringati. Jadi bagi orang yang belum, artinya tidak percaya kepada Kristus, artinya belum mengambil keputusan untuk menerima, maka apa yang terjadi? Coba boleh kita baca di dalam ayat selanjutnya, Kayola, ayat 27 dan 29, Kayola. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu dia, Kayola. Kenapa enggak boleh? Karena itu alasannya. Dia harus percaya sepenuhnya kepada Kristus. Nah, bagi anak-anak, maka ketika dia sudah tiba di dalam pemahamannya dan pengenalannya akan Kristus, maka mereka akan minta untuk mengambil keputusan menerima Kristus, barulah saatnya mereka boleh mengikuti upacara perjamuan Tuhan. Karena kalau nggak celaka, kasihan buat mereka sendiri. Terima kasih Kayola. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi ini kalau misalnya anak-anak walaupun mereka dari kecil sudah diajar, tapi mereka harus menerima Kristus secara pribadi ya Iya, Pendeta di ya. sini masalah ayatnya bilang kan bahwa karena barang siapa makan minum tanpa mengakui, dia harus memang betul-betul akui dan dia percayakan sepenuhnya itu. Ya. Terima kasih Kayola. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya datang dari Manalu, Washington. Pertanyaan, berapa lamakah rentang waktu tulah-tulah ini diberikan Tuhan? Dari tulah pertama hingga tulah ke-10. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Manalu, Washington. Jadi Kayola, Alkitab berdiam diri tentang rentang waktu. Alkitab tidak memberikan keterangan tentang rentang waktu dari tulah pertama sampai ke tulah ke-10 berapa lama. Tidak. Tidak ada rentang waktu yang Alkitab katakan mungkin tulah yang ke-9, ke-8, 3 hari akan menutupi. Tapi dari tulah pertama sampai tulah ke-10 berapa lama itu semua nggak ada yang tahu. Nggak usah juga kita duga-duga kalau Alkitab tidak nyatakan. Karena cuma Kayola boleh baca Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Di sini dikatakan, ayat 29, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Baik, terima kasih. Kalau itu tidak dinyatakan itu biar aja. Tapi kalau yang dinyatakan berarti kita pelajaran, karena cukup banyak hal. Selain daripada waktu yang tidak dinyatakan, ada banyak pelajaran yang bisa ambil untuk membuat kita semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan tinggi hati sebagaimana Firaun tinggi hati. Yang akhirnya membuat mereka percaya kepada dewa-dewa dan daripada kepada Allah, dan akhirnya mereka harus mengalami tulah sampai 10 itu untuk boleh akhirnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terima kasih Kayola. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Teman-teman, kalau misalnya masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita yang triwulan ini membahas mengenai kitab Keluaran, jangan ragu-ragu, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Sal. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan berkeadilan, kami sangat bersyukur boleh belajar akan firman Tuhan, akan hukum Tuhan dan peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Sehingga kami dapat dipulihkan kepada rencana Allah semula. Agar kami boleh hidup di dalam kasih dan keadilan. Bagaimana kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama kami manusia. Tuhan tolong kami agar kami dapat mempraktikkan setiap pelajaran-pelajaran yang kami dalami melalui diskusi sekolah sahabat ini. Dan Tuhan juga yang menolong kami untuk dapat terus bertumbuh di dalam
kasih dan kebenaran Tuhan. Berkati setiap umat-umat Tuhan yang akan mempelajari firman Tuhan dan yang akan mengikuti dan menonton acara ini. Biarlah kami semua dapat hidup di dalam kasih Tuhan dan menuruti akan setiap firman dan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, berserah dan memohon berkat melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Saud, Pendeta Hezky, dan juga Bang Glenn. Hukum adalah cerminan dari karakter Allah. Karakter Allah yang adalah adil dan kasih. Dan ketika kita mempelajari mengenai hukum-hukum, peraturan-peraturan, bukan hanya kita pelajari, bukan hanya kita ketahui, tetapi kita hidupkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi murah hati sama seperti Bapa kita yang di surga adalah murah hati. Kita akan belajar di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.